Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakoy, Nana Qasim Yusuf, penulis buku Seven Awareness. Hari ini saya ingin mengupas tema tentang Seven Awareness of Excellent Parenting. Bagaimana kita menjadi orang tua di atas rata-rata. Saya rasa kalau kita menyiapkan diri menjadi orang tua di atas rata-rata, anak-anak kita pun kita bisa preparing untuk menjadi manusia di atas rata-rata di generasi mereka nanti. Tapi kalau kita kemudian menjalani hidup tanpa ada prepare, tanpa ada perencanaan, tanpa ada evaluasi, tanpa ada afirmasi, mengalir begitu aja, ya sering kali mungkin Anda pernah melihat sebuah rumah yang dibangun tergantung ketika ada uang. Sehingga ketika ada uang, bangunannya menonjol ke kanan, ke kiri, pendek, nggak jelas, ya karena ada uang dibangun dan sebagainya. Berbeda ketika ada rumah didesain walaupun tanahnya kecil dengan seorang arsitek, ada gambarnya, ada blueprintnya, ada gambar besarnya, teman-teman hebat. Dan inilah yang sangat penting ketika Anda memiliki putra-putri. Kira-kira gambar besar itu apa yang Anda lihat? Bayangkan kalau ini adalah sebuah rumah, sebuah tanah yang kosong. Anda membeli tanah, persis seperti itu. Anda membeli tanah di sebuah komplek, di Kafling, dan Anda berdua, suami istri, berpikir, rumah ini mau dibuat apa ya? Mungkin sebagai seorang suami, Anda mengusulkan bagaimana ya mah kalau kita bangun 2 lantai. Kemudian istri mengatakan bagaimana kalau 1 lantai Pak? Bagaimana kalau kita butuh lift? Bagaimana kalau ruang tamunya seperti ini? Diskusi yang menarik ini begitu hangat karena Anda akan menyiapkan sebuah masa depan untuk tempat tinggal adalah rumah. Dan seringkali kita lupa bahwa anak-anak kita juga adalah rumah buat kita di masa depan. Ketika kita tua nanti, mereka adalah rumah buat kita juga. Hangatnya mereka, senyumnya mereka, cinta, kesuksesan mereka, masa depan mereka adalah rumah buat jiwa-jiwa kita tentu saja. Ada banyak orang tua yang kehilangan rumahnya, kehilangan masa depannya, ketika dia kemudian tidak nyaman tinggal bersama anak-anaknya, atau dia merasa tidak percaya diri, dia merasa kurang pantas, dia merasa merepotkan anak-anaknya pada saat di usia 70 tahun, 75 tahun, dan seterusnya. Sahabat-sahabat parenting, oleh karena itu, kalau rumah saja kita siapkan, sebuah bangunan kosong kita prepare, bagaimana pondasinya, bagaimana penataan letaknya, bagaimana batunya kita siapkan, bagaimana menyiapkan putra-putri Anda yang ini akan bahkan sampai berdampak kepada akhirat, bahkan bisa membawa kebahagiaan bukan hanya di dunia tapi juga akhirat. Rasulullah SAW tentu saja pernah bersabda yang sahabat-sahabat juga sudah memahaminya, bahwa ketika badan terpisah dengan ruh akan putus semua tentang hubungan dengan ruh tersebut. Tapi ada 3 hal yang akan selalu terbawa yang kemudian membuat dia happiness. Yang pertama adalah amal soleh tentu saja ya. Yang kedua adalah anak-anak yang soleh ya, amal jariah, anak-anak soleh, dan ilmu yang manfaat. Nah, ketika kita memiliki anak-anak soleh, anak-anak yang hebat, seperti dalam dunia keuangan, Anda memiliki yang namanya passive income. Tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Ketika kita memprepare anak-anak kita dengan preparing yang terbaik, kita memiliki passive income di dunia dan di akhirat. Ya, memiliki income tidak hanya uang, tapi juga kegembiraan. Ada banyak orang tua yang hidupnya di sisa-sisa masa tua malah menemukan kesedihan, malah menemukan kehampaan, malah menemukan kegelisahan. Mungkin Anda pernah melihat sebuah cuplikan film di Arab yang ketika itu ada seorang anak laki-laki mengajak ibunya ke pantai, dan kemudian dia bilang kepada ibunya, "Tunggu ya Bu, sore aku datang lagi karena mau bekerja." Dan ternyata di apartemen ada seorang anak laki-laki, bapak-bapak, ya mungkin seperti anaknya ini, dan dia melihat kenapa ibu-ibu ini diem aja di trotoar gitu. Tapi dia tersenyum membayangkan sore itu. Yang menarik ketika dia berangkat ke kantor dan pulang ke kantor, sang ibu masih ada sendiri. Sehingga orang ini datang kepada ibu lagi nunggu siapa? Dia jawab, lagi nunggu anakku pulang kerja. Terus
kerjanya di mana, di sini ibu dari mana, dari kampung. Ibunya tunjukkan anak cucunya yang sangat ganteng, anak cucu laki-laki, dan dia pengen sekali menemui cucunya tapi nggak boleh oleh anaknya ini. Kemudian akhirnya ibu ini memberanikan diri memberitahu nomor telepon anaknya, karena dia genggam terus ibunya nih kayak gini, sehingga tamu tadi atau anak muda tadi, ibu boleh lihat bu nomor teleponnya, barangkali bisa telepon anak ibu. Sahabat-sahabat orang tua, ketika dibuka bukan nomor telepon, tapi ada tulisan dari anaknya, anak laki-lakinya, kalimatnya seperti ini: tolong siapapun yang menemukan ibu ini antarkan ke panti jompo gitu. Dan itu mungkin realitas yang kita temui di situasi yang tak pernah terbayangkan. Ada banyak anak-anak yang kemudian nggak siap ketika menghadapi masa depan bersama dengan orang tua yang sudah sangat tua. Nah, ini persoalannya adalah apakah salah murni anak-anak itu? Tentu saja tidak. Ada peran orang tua dalam mendidik anak yang kemudian mesti dilatih dan dilatih untuk belajar bersama menjadi manusia-manusia di atas rata-rata. Jadi sahabat orang tua, sahabat-sahabat yang great ya, mendidik manusia di atas rata-rata dimulai dari bagaimana Anda melihat gambar besarnya ini, anak Anda akan menjadi seperti apa, akan disetting seperti bagaimana, dan ini akan menuntun Anda menjadi manusia-manusia di atas rata-rata, dan kelak pada waktunya kita akan bahagia luar biasa. Kutipan hari ini buat Anda di 7 Awareness of Excellent Parenting, seperti yang sering saya sampaikan bahwa ya, prestasi datang dan pergi, tapi masa anak-anak Anda tidak pernah kembali, teman-teman hebat. Saya Nakoy, penulis buku 7 Awareness of Excellent Parenting, Be Transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.